atau Object Oriented Programming atau program berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek. Objek adalah suatu struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama dengan interaksi untuk merancang aplikasi dan program pada komputer. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas atau objek. Objek dapat berisi berupa data dalam bentuk file atau juga dikenal sebagai atribut serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau yang lebih dikenal sebagai metode. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, serta mengirim pesan ke objek lainnya. Tujuan dari Object Oriented Programming atau OOP diciptakan agar untuk mempermudah dalam pengembangan program dan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan merupakan objek. Suatu objek merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Lalu, apa itu inheritance pada OOP? Inheritance atau penurunan merupakan ciri khas dari OOP yang tidak terdapat dalam pemrograman prosedural gaya lama. Inheritance adalah turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua fungsi yang ada di kelas utama. Dengan kata lain, kelas utama dengan kelas turunannya berhubungan satu sama lain. Inheritance pada OOP merupakan satu hubungan dua buah kelas atau lebih, yang berarti kelas yang memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas yang lainnya, beserta atribut dan metode tambahan yang merupakan sifat khusus dari kelas yang menjadi turunannya. Lalu istilah yang biasa digunakan pada inheritance itu ada 4. Yang pertama ada trik 2. Keyword ini harus ditambahkan pada definisi kelas yang menjadi subkelas. Yang kedua ada superkelas yang digunakan untuk menunjukkan kelas hierarki yang berarti kelas dasar dari subkelas atau kelas anak. Ketiga ada override method, yaitu menimpa metode yang ada pada parent class untuk diterapkan pada subclass dengan cara memberikan awal keyword override pada metode yang sama terdapat pada parent atau subclass. Yang terakhir ada virtual, yang keyword yang digunakan pada metode yang ada pada parent class yang nantinya akan di override melalui metode yang ada di subclass. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari inheritance. Yang pertama itu inheritance menjamin bahwa seluruh kelas yang di bawah superclass memiliki semua metode atau metode yang dimiliki oleh superclass. Yang kedua, memudahkan dan mempercepat proses pemrograman. Yang ketiga, inheritance tidak perlu mendefinisikan variabel bila yang dibutuhkan. Cukup menurunkan dari kelas induk. Yang keempat yaitu saat ingin membuat kelas baru dan ternyata pada kelas lain telah ada kode yang ingin digunakan, maka hanya perlu mengextend dari kelas lain tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal dari inheritance. Nah, itu pada saat kita akan mengcompile kode di atas, maka akan muncul kesalahan yang lebih kurang menyatakan bahwa variabel nama dan habitat tidak dapat diakses atau tidak dikenali pada kelas gajah. Mengapa bisa terjadi demikian dan apa yang harus dilakukan agar program tersebut benar? Nah, untuk menjawabnya, hal tersebut terjadi karena variabel nama dan habitat pada kelas hewan bersifat private. Ingat bahwa anggota kelas private tidak pernah diwariskan atau diturunkan. Untuk mengatasi kesalahan pada program di atas, ganti keyword private pada kelas hewan menjadi protect seperti di bawah ini. Nah, sekarang variabel nama dan habitat juga diwariskan ke kelas gajah, sehingga dapat digunakan. Selanjutnya, compile program, hasilnya seperti yang ditunjukkan oleh output program di bawah ini. Nah, untuk penjelasannya, seperti terlihat pada program di atas, variabel nama, habitat, dan fungsi info hewan tidak pernah dibuat pada kelas gajah, namun dapat dikenali oleh kelas gajah. Inilah konsep dari inheritance atau pewarisan. Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, inilah keuntungan dari inheritance, yaitu reusable. Misalnya kita ingin membuat kelas burung, burung adalah hewan dan setiap hewan pasti memiliki nama atau sebutan, dan juga habitat. Sehingga kita tidak perlu membuat blok kode lagi, tinggal mewariskan dari kelas hewan saja.
Hal ini secara otomatis juga memunculkan keuntungan lain, yaitu dalam keefektifan dan keefisienan dalam membuat program. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Afif. Selanjutnya, apa itu polimorfisme itu akan dijelaskan kepada Afif. Kepada Afif dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, apa itu polimorfisme pada OOP? Polimorfisme adalah suatu peristiwa ketika suatu objek dapat mengekspresikan banyak hal dengan cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki banyak bentuk sebagai objek dari kelasnya, ataupun objek dari superkelas. Sebuah metode general bersifat umum untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas-kelas turunan dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk mempermudah dalam memahami konsep polimorfisme, marilah kita ambil sebuah contoh. Misalnya, kita memiliki sebuah kelas induk dengan nama jenis lagu, yang akan diturunkan lagi menjadi kelas lagu dangdut, lagu pop, lagu jazz, lagu klasik, dan lagu rock. Contoh, ada kelas A yang diturunkan menjadi kelas B, C, dan D. Dengan konsep polimorfisme, Anda dapat menjalankan metode-metode yang terdapat pada kelas B, C, dan D hanya dari objek yang diinstansiasi dengan kelas A. Polimorfisme memungkinkan Anda mengenali kemiripan di antara kelas yang berbeda. Next. Tipe-tipe polimorfisme. Yang pertama, dynamic polimorfisme atau true. Merupakan fungsian overriding sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama, return type argumen fungsian yang sama dengan fungsi dalam kelas utama, atau bila terjadi deklarasi metode subkelas dengan nama dan parameter yang mirip dengan metode superkelasnya. Syarat agar disebut overriding adalah jika nama metode, return type, dan parameternya sama. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut overriding, tetapi metode baru pada wajibkan menggunakan inheritance. Kedua, polimorfisme atau trivial. Fungsian overloading dengan menggunakan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda, atau penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameternya. Syarat overload adalah return type, argumen, dan parameternya wajib yang sama. Pada overload, metode tidak diharuskan menggunakan inheritance karena dapat digunakan secara publik asalkan parameter dan argumennya sesuai. Selanjutnya tuh kelebihan dari polimorfisme. 1. Untuk menghindari duplikasi objek, kita dapat membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga tidak perlu menulis kode dari awal atau mengulanginya. Tetapi kita masih dapat menambahkan properti dan atau metode unik dari kelas itu sendiri. Dalam konsep yang lebih umum, polimorfisme biasanya mengacu pada satu antarmuka atau beberapa tindakan. Yang kedua, kita dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas baru berdasarkan superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas. Ketiga, dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Kembali ke moderator. Terima kasih Afif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Pada Ilham dipersilakan. Baiklah, istilah pada polimorfisme. Yang pertama itu ada overloading. Adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameternya. Yang kedua, overriding. Adalah peristiwa ketika deklarasi metode subclass dengan nama parameternya yang sama dengan metode dari superkelasnya. Next. Contoh soal polimorfisme. Berdasarkan contoh program C++ polimorfisme di atas, kenapa output yang dihasilkan bisa seperti itu?
apa solusi atau cara agar output yang dihasilkan benar? Jawabannya, output yang dihasilkan seperti di atas, karena pada compile time, compiler melakukan static linking atau early binding pada metode luas di kelas bidang. Operasi hitung luas yang kita inginkan adalah luas segi 3 dan luas segi 4. Untuk itu, kita tambahkan keyword virtual pada metode luas di kelas bidang. Maka menjadi seperti gambar. Dengan demikian, maka output yang dihasilkan menjadi seperti yang kita lihat pada PPT. Sekian.